Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih siang hari ini ya Bapak Engkau kumpulkan kami. Kami ingin mempelajari firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Kami percaya lewat firman-Mu, tuntunan-Mu ya Bapak akan menyertai kami. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami tahu apa yang harus dilaksanakan, bagaimana sikap iman kami. Kami bersyukur atasnya. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang lain, teman-teman yang lain yang berhalangan hadir atau mungkin masih dalam perjalanan ya Bapak. Tolong Kau yang menyertai mereka dan keselamatan dari Tuhan yang akan terus menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan lihat bersama-sama dengan tema kelaparan di tanah yang tidak ada raja. Kelaparan di tanah yang tidak ada raja. Ini bahan ini secara khususnya 3 pertemuan ke depan kita akan bahas tentang Kitab Rut. Kitab Rut dari sudut pandang yang berbeda, jadi dari angle yang berbeda. Secara khususnya kita akan mempelajari Kitab Rut. Isinya sebenarnya tentang apa? Dari sudut pandang sejarah perubusan, Ruth ini bicara tentang apa sih? Dan materi ini sebenarnya berdasarkan buku yang ketiga, seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Mengenai kitab Ruth, bagian pertama kita akan bahas tentang kelaparan di tanah yang tidak ada raja. Kelaparan di tanah yang tidak ada raja. Kita lihat bagian pertama. Kalau kita baca Rut 1 ayat 1 sampai 6, coba kita lihat ya. Rut 1, oke. Rut, kita baca dulu ya. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, ya, dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Baik. Jadi di bagian pertama ini muncul pertanyaan, kenapa kita perlu memperhatikan kitab Rut? Kenapa kita perlu memperhatikan kitab Rut? Jadi di dalam kitab Rut ada cerita yang menjelaskan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat di Perjanjian Lama ini ada hukum Taurat yang dijelaskan. Kita bisa mendapatkan penjelasan melalui kitab Rut. Nah, ada beberapa topik ya yang penjelasannya itu ada di dalam kitab Rut. Kita lihat latar belakangnya. Kitab Rut itu adalah akhir masa hakim-hakim. Akhir masa hakim-hakim. Dan dikatakan ada kelaparan besar di zaman akhir masa hakim-hakim. Sedangkan kalau kita lihat kitab hakim-hakim, itu berbicara tentang masa tidak terjadinya pewarisan iman. Jadi tidak ada pewarisan iman di sana. Tidak terjadi. Ini sangat-sangat mengenaskan kalau kita lihat. Jadi sekali lagi, kitab Rut ini akhir zaman hakim-hakim. Kitab Rut itu akhir zaman hakim-hakim, sedangkan kitab hakim-hakim itu bicara tentang apa? Tentang em, masa atau zaman yang tidak ada pewarisan iman. Hakim-hakim 2 ayat 7 dikatakan apa? Coba kita lihat. Hakim-hakim 2 ayat yang ke-7 dikatakan begini.
Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, jadi ketika Yosua, para tua-tua masih hidup, mereka itu ada iman yang baik. Akan tetapi setelah mereka mati, generasi selanjutnya itu adalah generasi yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal segala pekerjaan besar dari Allah. Ayat yang ke-10, kalau kita lihat Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa Yosua dan orang-orang di zaman Yosua itu mereka percaya kepada Allah dengan baik, tapi mereka tidak mewariskan iman dengan baik. Setelah mereka mati, akhirnya apa? Akhirnya tampillah suatu generasi yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal sejarah penebusan. Akibatnya apa? Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Hal yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya zaman sekarang kalau kita coba langsung terapkan di zaman sekarang. Zaman kita ini imannya luar biasa. Tetapi apakah anak kita memiliki iman yang sama dengan kita? Ini yang menjadi suatu pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita follow up pertanyaannya. Ya, nah mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak menerima warisan iman. Biasanya, ini keunikan di zaman hakim-hakim ya. Biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Tetapi di zaman hakim-hakim mereka itu berbuat dosa di siang hari dan mereka membanggakan hal itu. Sangat terbuka dosanya. Ya. Hakim-hakim 2 ayat 11 dikatakan, Hakim-hakim 2 ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi lakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di depan Tuhan katanya. Zaman sekarang kalau kita lihat orang-orang melakukan dosa itu mereka membanggakan mengenai hal itu. Malah nggak berhenti di situ, mereka menganjurkan supaya orang-orang lain itu lakukan juga. Lakukan juga. Misalnya legalisasi pernikahan sesama jenis. Hal ini apa ya? Dipandang bahwa jika tidak menerima LGBT, maka itu akan menjadi orang yang aneh. Hal ini bahkan zaman sekarang di sekolah-sekolah di Indonesia, anak yang melihat LGBT itu suatu hal yang aneh, tidak setuju mengenai hal itu, anak ini akan dipandang aneh di dalam kelas. Wah, ini sangat bahaya. Nah, nggak berhenti di sini. Anak-anak Tuhan ada perselisihan pada akhirnya apa? Saling mengungkapkan aib ini. Wow. Pada akhirnya menjadi suatu dosa di hadapan Tuhan. Jadi zaman hakim-hakim, siklus dosa dan kejahatan ini terus berlangsung. Siklus dosa dan kejahatan. Jadi mereka ada damai, mereka lakukan dosa, dihukum Tuhan, kemudian mereka bertobat, Tuhan kirim penebus bagi mereka, ya, hakim-hakim itu ada 12 hakim, kemudian mereka ada damai. Setelah itu mereka apa? Jatuh dosa lagi, dihukum, berdoa, diselamatkan, kemudian ada damai. Nah, begitu-begitu terus. Nah, kita harus berjaga-jaga karena hal tersebut pun bisa terjadi bahkan pada hari ini. Hari ini, ya. Periode hakim-hakim. Kalau kita lihat salah satu kekhasannya adalah itu adalah periode dinyatakan bahwa orang Israel tidak memiliki raja. Tidak memiliki raja. Kita perlu paham bahwa kitab Rut itu, sebelum kitab Rut itu ada kitab hakim-hakim. Dan kesimpulan dari kitab Hakim-Hakim itu ada di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Apa isinya? Isinya, coba kita lihat ya. Hakim-Hakim 21 ayat yang terakhir. Ini penutupnya, kesimpulannya. Ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi bagi mereka tidak ada raja.
Tidak ada raja. Dan kondisi ini sebenarnya sama seperti kondisi dunia zaman sekarang. Tidak ada raja. Artinya apa? Artinya setiap manusia menjadi raja atas dirinya sendiri secara absolut. Aku berkuasa atas diriku, atas tubuhku, atas pikiranku, atas hatiku. Saya mau melakukan apa, itu terserah saya. Itu terserah saya. Jangan ikut campur. Bahasa kerennya, istilah kerennya itu, mereka adalah kaum relativism atau postmodernism. Modernism. Oke. Relativism ini berbicara tentang apa sih? Ini berbicara tentang tidak ada yang absolut. Tidak ada. Tidak ada yang absolut. Tidak ada yang sungguh-sungguh benar. Tidak ada kekuasaan yang penuh. Sehingga apa? Ya terserah kita. Menurut kita benar apa? Ya kita lakukan. Menurut kita yang salah apa? Ya jangan lakukan. Sepertinya oke gitu ya. Tetapi intinya apa? Mereka katakan kebenaran menurut masing-masing lah. Nggak usah saling ganggu aja. Terserah kamu hidupnya seperti apa ya silakan. Kamu anggap benar apa ya silakan. Hiduplah seperti itu. Ya, saya pun saya akan hidup menurut apa yang menurut saya benar. Jangan ganggu saya. Jadi kita nggak saling ganggu gitu. Jadi mereka menekankan atau menampakkan hal-hal yang seperti ini. Orang Kristen, jika orang Kristen berkata Tuhan adalah yang berkuasa penuh, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan yang benar. Kalau kita bertemu dengan orang yang kaum relativism, mereka akan tertawa dan anggap remeh kita, anggap remeh kita. Ya. Parahnya ada gereja yang sudah sama seperti mereka, sudah ada yang sama seperti mereka dan menyatakan bahwa apa? Kami adalah gereja firman, kami adalah gereja Tuhan. Wah, luar biasa. Padahal mereka melegalkan homoseksual, lesbian, pernikahan sejenis LGBT dan lain-lain. Gitu. Bahkan ada pendetanya sendiri. Bahkan di dalam gereja pun, di depan gereja, di dalam gereja itu ada bendera pelangi. Luar biasa. Ya. Jadi menurut mereka, mereka hidup sesuai dengan otonomi masing-masing. Otonomi masing-masing. Nah, otonomi ini diambil dari dua kata, itu dari kata nomos, yaitu hukum, oto ini diri sendiri. Artinya hukum sendiri, berkuasa atas diri sendiri, menjadi raja atas diri sendiri, atas hidup sendiri. Yang terpenting diri sendiri, orang lain ya sendiri, gitu ya, sendiri-sendiri jadinya. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihatnya ini apa? Tuhan melihatnya mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Itu menolak Allah. Bagi Tuhan itu adalah teokrasi. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Bagi manusia, demokrasi. Artinya apa? Manusia yang memimpin. Ini dari sudut pandang Alkitab ya. Nah, kalau zaman sekarang demokrasi ya demokrasi. Tetapi menekankan apa? Apa yang manusia mau kan? Seperti ini. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk mengakui, untuk melihat dan menyadari bahwa Tuhanlah raja kita. Tuhanlah raja kita. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7, 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. Kalau kita lihat di situ, orang Israel tua-tua datang kepada Samuel dan mereka bilang, "Tolong berikan kami raja seperti halnya bangsa-bangsa di sekitar kami. Mereka ada rajanya, kita nggak ada rajanya." Samuel bilang apa? Tuhan adalah raja kalian. Tapi ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, bukan kamu yang mereka tolak. Akulah yang mereka tolak. Aku yang adalah raja mereka, tetapi mereka tidak mengaku. Nah, jadi em, di zaman hakim-hakim, ya, di zaman hakim-hakim ini lebih parah lagi kalau kita lihat mereka menolak Tuhan. Intinya di sini mereka menolak Tuhan. Ini latar belakangnya ya. Bagian pertama latar belakang kita lihat. Bagian yang kedua kita akan lihat bersama-sama mengenai isinya.
pesan yang diberikan kepada kita. Bagian kedua itu di Rut 1 ayat 1 dikatakan begini. Rut 1 ayat 1 dikatakan, pada pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Di sini dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Nah, tadi saya ingatkan lagi, kitab Rut adalah cerita di zaman mana? Di zaman akhir hakim-hakim. Di bagian akhir zaman hakim-hakim. Di dalam periode hakim-hakim itu ada sekitar 340 tahun. Kemudian kitab Rut itu sekitar di tahun 400-an gitu ya. 400-an. Artinya apa? Artinya orang Israel itu sudah hidup, orang Israel itu sudah hidup terbiasa dalam menolak Tuhan, berbuat semau diri mereka. Sudah terbiasa. 300-an tahun. Bayangkan. Sudah terbiasa. Hasilnya apa? Karena 300 tahun lamanya mereka hidup seperti itu, hidup semaunya, menolak Tuhan sebagai raja mereka, Tuhan kirimkan kelaparan. Kelaparan besar. Inilah upahnya. Tuhan akan memberikan upah berdasarkan apa? Perbuatan kan? Perbuatan masing-masing. Nah, jadi kelaparan besar ini bukan hanya zaman dulu. Hal ini pun bisa terjadi kepada kita hari ini. Terjadi kepada kita hari ini, ya. Kalau kita lihat pada dasarnya, ya, pada dasarnya em, tidak ada makanan itu, manusia mati kelaparan itu di dalam Alkitab ya, menunjuk kepada disiplin dari Tuhan. Ada hukuman, pendisiplinan dari Tuhan. Ketika Tuhan tahan makanan itu, artinya Tuhan sedang menutup langit. Artinya Tuhan sementara memberikan mereka hukuman. Ulangan 11 ayat 8 sampai 15. Kita lihat. Ulangan 11 ayat 8 sampai 15. Kita lihat ya. Ulangan 8. Ulangan 8. Oh, sorry. Ulangan 11. Kebalik. Ulangan 11 ayat 8 sampai 15. Nah, saya baca ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab, nah coba perhatikan sini ya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, di mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun anggur, kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, di Mesir katanya itu harus diairi setiap kali menabur. Kenapa? Karena ada sungai Nil, ya, ada sungai Nil. Em, ada kerja keras. Semakin banyak kerja keras,
maka semakin banyaklah hasilnya. Tapi di tanah kanan berbeda. Tanah kanan itu semua bergantung kepada hujan. Bergantung kepada hujan, bergantung kepada embun. Jadi bisa hidup, pertanian, perkebunan bisa jalan semuanya, bisa panen. Semuanya berdasarkan apa? Kasih karunia Tuhan. Berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi em, kalau kalau percaya Tuhan, ya, kalau percaya Tuhan, maka akan terima berkat. Kalau tidak percaya Tuhan, semua usaha akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan hujan dan Tuhan yang menahan hujannya. Itu sebabnya bagi kita hari ini, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita taat kepada firman Tuhan, maka curahan berkat dari Tuhan itu akan tercurah bagi kita. Di Kanaan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Di Mesir enggak seperti itu. Mereka bergantung kepada Sungai Nil, ya, tidak bergantung kepada Tuhan. Maka dalam berbagai kondisi Tuhan ingin melatih kita supaya apa? Kita sadar bahwa kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dia latih kita untuk apa? Memohon kepadanya lewat doa, kemudian menerima firman dan menjalankan firman. Lewat firman dan doa, kehidupan firman dan doa, kita dikuduskan. Kita dikuduskan. Jadi Ulangan 32 ayat 1 sampai 2, Ulangan 32 ayat 1 sampai 2, uniknya dikatakan bahwa hujan itu adalah perumpamaan atau kiasan dari firman Tuhan atau pengajaran firman. Ulangan 32 ayat yang pertama dan kedua. Pasanglah telingamu hai langit dan Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Nah, sini apa katanya? Perkataan, pengajaran firman, ya, itu bagaikan hujan, bagaikan hujan. Jadi, ketika kelaparan datang, ketika kelaparan datang dan ketika ini bicara tentang kelaparan rohani, ini berbicara tentang Tuhan menahan firman-Nya. Amos, Amos 8 ayat 11 katakan apa? Amos 8, kita lihat. Amos 8 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 kalau kita baca, ayat 12 sampai 13, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan berbalesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi um, di akhir zaman kelaparan ini akan pasti terjadi. Kelaparan ini pasti akan terjadi. Maka bagi kita, kita harus antisipasi kelaparan ini. Masih ingat Yusuf ya? Kepada Yusuf, dia mendapatkan suatu visi, suatu mimpi bahwa apa? Bahwa melalui Firaun ya, bahwa akan terjadi kelaparan yang sangat-sangat hebat. 7 tahun lamanya katanya. Ini menunjukkan kelaparan yang sangat-sangat hebat. Benar-benar bumi nggak ada makanan lagi. Tetapi sebelum itu datang, akan datang 7 tahun kelimpahan. Di saat 7 tahun kelimpahan itu harus menampung, menyimpan banyak sekali makanan. Hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Apakah kita mau menampung, ya, menyimpan banyak firman Tuhan, makanan rohani ini untuk mempersiapkan kelaparan yang sebentar lagi akan datang? Apakah kita setelah menjadi seperti Yusuf? Banyak yang cuma dengar seperti ini tetapi tidak mau mempedulikannya. Seperti ini. Tetapi berbeda jika kita siap-siap pada akhirnya
kita akan bertahan sampai akhir. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan firman Tuhan, tidak mempersiapkan firman untuk dirinya, untuk keluarganya, maka ketika akhir zaman terjadi itu, kelaparan terjadi di akhir zaman itu datang, orang-orang ini tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Ya, jadi kita harus bijaksana. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 kita baca. Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Memelihara mereka pada masa kapan katanya? Kelaparan. Nah, Tuhan akan menyelamatkan mereka dan memelihara hidup mereka waktu kelaparan. Mereka di sini siapa? Itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap akan kasih setianya. Seperti ini, ya. Jadi kelaparan, ketika kita bicara tentang kelaparan, kelaparan juga terjadi di zamannya Ishak, ya, di zamannya Ishak. Tetapi di zaman itu, kalau kita lihat, Tuhan berfirman kepadanya, jangan pergi ke Mesir, jangan pergi ke Mesir. Tetaplah tinggal di tanah di mana kau diam. Jika engkau mengusahakan tanah ini, aku akan memberikan hasil sebanyak 100 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Bayangkan, di masa-masa kelaparan, Kejadian 26 ayat 12 katakan, Ishak menghasilkan 100 kali lipat selama masa kelaparan itu. Ini luar biasa. Artinya apa? Sebelum masa kelaparan dan sebelum masa kelaparan, dia jika dibandingkan sebelum kelaparan dan sesudah kelaparan, Ishak itu mendapat lebih banyak lagi tuayan ketika masa kelaparan. Gara-gara apa? Gara-gara percaya dan takut akan Allah. Dia bersandar kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan melindungi dia. Bagi kita pun yang percaya, maka Tuhan akan melindungi kita. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada masa kelaparan, ya, masa kelaparan. Kepala keluarga di dalam pembacaan hari ini di Rut 1 ayat 1 sampai 6, kepala keluarganya adalah Elimelek. Ibu rumah tangganya adalah Naomi, anak pertama Mahlon, anak kedua Kilion. Ceritanya mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Kalau kita lihat arti nama tempat, ya, arti nama orang, nama tempat, dari sudut pandang sejarah penebusan, ini mengajarkan kita sesuatu. Ya, mengajarkan kita sesuatu. Bethlehem arti namanya rumah roti. Tetapi ada di tempat atau di rumah roti justru terjadi kelaparan. Bayangkan. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Tetapi justru di rumah roti kelaparan terjadi. Kemudian nama Elimelek, ini kepala keluarga. Elimelek, El artinya Tuhan, Melek artinya raja. Sehingga Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Ingat mereka, Elimelek ini, Naomi dan anak-anaknya, semuanya tinggal di zaman hakim-hakim. Zaman yang mereka katakan bahwa tidak ada raja. Tidak ada raja. Sangat ironis gitu ya. Sangat ironis. Namanya Elimelek, Tuhan adalah rajaku. Tetapi orang-orang di zaman itu hidup tidak ada raja. Tidak mengakui Tuhan sebagai raja. Pada akhirnya Elimelek mati begitu saja. Kalau kita lihat. Naomi arti namanya kenyamanan. Tetapi setelah dia kembali ke Bethlehem, dia bilang apa? Jangan panggil aku kenyamanan. Panggil aku pahit. Jadi dia ada nama baru. Mara yang artinya pahit. Kenapa? Karena hidupnya begitu pahit. Bayangkan, begitu pahit. Ditinggal suami, dua anak ditinggal. Mereka tinggal di Bethlehem, tetapi orang-orang perjanjian ini justru meninggalkan tanah janji. Meninggalkan. Orang-orang perjanjian, umat perjanjian meninggalkan tanah janji.
Kalau zaman sekarang, orang percaya anak Tuhan tetapi nggak ada di gereja. Anak Tuhan tetapi tidak hidup, tidak tahu, tidak mau ada urusan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ya, sangat ironis kan? Ya. Jadi di Moab, di negara kafir, Naomi kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, ya, kondisi seperti itu pun, pada akhirnya, em, pada akhirnya ada suatu tujuan dari Tuhan. Ada suatu tujuan dari Tuhan untuk orang Israel. Untuk orang Israel gitu ya. Bukan hanya untuk Naomi, tetapi untuk orang Israel. Kelaparan biasanya itu merupakan satu disiplin, tetapi lewat disiplin itu, lewat kehendak Tuhan terjadi, pada akhirnya ada suatu tujuan Tuhan yang tidak disangka-sangka itu terjadi atau digenapi, gitu ya. Nah, apa hasil dari kelaparan yang menimpa Bethlehem? Apa hasilnya? Ya, kelaparan itu membuat Ruth, seorang perempuan yang namanya Ruth, orang Moab, pergi ke Bethlehem. Jadi kelaparan itu terjadi hanya untuk membuat Ruth itu pergi ke Bethlehem. Sekarang, kenapa Ruth ini penting bagi Tuhan? Kenapa Ruth ini penting bagi Tuhan padahal dia adalah seorang Moab? Ingat, Moab adalah keturunan dari Lot. Hasil Lot berhubungan intim dengan tidur dengan anaknya yang tertua. Anak yang termuda itu adalah Amon, ya. Jadi anak dari putrinya yang pertama diberi nama Moab, kemudian anak Lot dengan anak yang kedua, putri yang kedua itu adalah Amon. Pada akhirnya bangsa Moab dan bangsa Amon ini dipandang rendah oleh orang Israel. Bahkan firman Tuhan berkata di Ulangan 23 ayat 3, Moab Amon tidak boleh masuk menjadi jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Nggak boleh. Gitu ya. Tetapi Ruth adalah keturunan Moab. Kenapa sepertinya Tuhan melanggar aturannya sendiri? Betul ya? Seperti Tuhan melanggar aturannya sendiri kan? Ini Tuhan bagi kita hendak diajarkan sesuatu. Ya, hendak diajarkan kepada kita sesuatu hal. Tuhan ingin pakai Ruth, gunakan Ruth karena apa? Karena ada pekerjaan penebusan yang hendak Allah lakukan melalui Ruth. Kalau kita lihat di Rut pasal 4, coba kita lihat ya. Rut pasal 4, Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, sini kita bisa lihat Daud muncul setelah siapa diperkenalkan? Setelah Rut diperkenalkan. Ya. Daud Daud itu lahir sebagai keturunan dari Rut. Ini luar biasa. Tanpa Rut, tanpa Rut, ini kan Boas kan mirip dengan Rut. Tanpa Rut tidak ada Obed. Dan Daud, raja terbesar Israel, tidak akan ada. Lebih lagi tidak akan ada Yesus. Jadi tergantung kepada Rut. Bisa dikatakan seperti itu. Maka Allah melihat kelaparan itu merupakan suatu jalan, satu cara untuk membuat Rut datang ke Bethlehem sehingga garis keturunan iman bisa dilanjutkan. Ini melalui Rut Yesus datang ke dunia ini. Ya. Padahal apa?
Padahal kalau kita lihat Ruth, dia kan orang perempuan Moab, orang yang apa ya, yang tidak jadi perhitungan lah, orang yang apa ya, dianggap remeh, rendah, dianggap rendah. Tetapi Ruth itu, meskipun dia orang perempuan kafir, meskipun dia seorang yang bukan siapa-siapa, tetapi Allah mengangkatnya. Allah pakai dia untuk pekerjaan yang besar. Nah, jadi jangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, mari kita ingatkan mereka. Untuk apa? Jangan minder meskipun kita itu bukan siapa-siapa, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ikut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan menggunakan kita untuk pekerjaan besarnya, untuk pekerjaan besar. Ya, jadi ini suatu hal yang luar biasa, ya. Naomi dia punya dua menantu. Yang pertama Orpa. Orpa, jadi ceritanya setelah Mahlon dan Kilion ini mati, ya, suami Orpa dan Ruth ini mati. Naomi bilang, ya udah kalian pulang aja ke orang tua kalian. Tetapi terjadi respon yang berbeda. Orpa dia kembali ke rumah keluarganya, orang tuanya di Moab. Tetapi Ruth tidak kembali. Dia justru memberikan pengakuan iman. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Ruth tetap mengikuti Naomi. Dia terus mengikuti Naomi. Ini iman dari Ruth. Iman dari Ruth. Ya. Kalau kita lihat, imannya Ruth, dia meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah orang tua, ikut kehendak Tuhan. Kemana? Ke Bethlehem. Ini mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita kepada Abraham. Abraham, dia meninggalkan negeri, sanak saudara, bahkan rumah bapaknya untuk ikut kehendak Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan membawa keselamatan, pekerjaan keselamatan yang besar melalui Abraham dan keturunannya. Hal ini terjadi juga pada seorang perempuan kafir bernama Ruth. Allah membawa pekerjaan keselamatan yang besar melalui Ruth. Nah, kesimpulannya, tiga alasan kenapa Ruth masuk ke dalam silsilah Yesus. Coba kita lihat dulu silsilah Yesus ya. Matius pasal 1. Matius pasal 1. Kita akan lihat ayat yang kelima dikatakan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Nah, ada nama Ruth di sini. Silsilah Yesus loh. Ini luar biasa. Kenapa Ruth masuk ke dalam silsilah Yesus? Alasan yang pertama, untuk menunjukkan bahwa keselamatan adalah karena iman, bukan karena keturunan siapa. Bukan karena keturunan siapa. Jadi meskipun dia orang Moab, tetapi karena dia percaya, pada akhirnya dia selamat, bahkan masuk ke dalam silsilah Yesus. Alasan yang kedua, jadi yang pertama itu karena iman. Keselamatan adalah karena iman, bukan karena ini backgroundnya seperti apa gitu, bukan. Yang kedua, Tuhan lakukan ini untuk menggenapi atau untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Janjinya kepada Abraham. Ingat, Yesus datang lewat Abraham, tapi juga lewat Daud. Tanpa Ruth dan Boas, jika Ruth dan Boas tidak menikah, maka Daud tidak akan muncul. Jadi Tuhan seolah-olah melanggar aturannya sendiri, ya, melanggar aturan sendiri. Tetapi di sini, kalau kita lihat, yang paling tinggi, aturan Tuhan yang paling tinggi itu apa sih? Belas kasihan menang atas penghakiman. Belas kasihan menang atas apa? Penghakiman. Ini sangat-sangat benar. Sangat-sangat benar. Jadi keselamatan itu adalah di atas segalanya. Ini bagi Tuhan seperti ini. Cuma memang manusia masih melihat background gitu ya.
masih melihat background. Tetapi keselamatan sebenarnya itu di atas segalanya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di Yakobus 2, Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2, kita lihat ya. Yakobus 2, Yakobus 2 ayat 13. Dikatakan gimana? Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi belas kasihan Tuhan itu ada kepada orang-orang kafir. Rut menjadi contoh. Kita akhirnya yang awalnya orang kafir, kita menerima keselamatan. Gara-gara apa? Gara-gara gara-gara kasih karunia Tuhan. Gara-gara belas kasih Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan. Seperti ini. Makanya kalau kita lihat bahkan Yesus Kristus, Yesus Kristus, ya, di hari Sabat dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Yang pada akhirnya Yesus dibunuh gara-gara hal ini. Gara-gara hal ini. Ya, jadi keselamatan jiwa itu di atas segalanya. Kita perlu memiliki belas kasihan dan memiliki sudut pandang yang seperti ini. Yang ketiga, Rut menunjukkan bagaimana orang kafir akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Orang kafir akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi orang di zaman Yesus, orang-orang Farisi, Saduki, orang-orang Yahudi itu tidak pernah berpikir bahwa keselamatan akan sampai kepada orang kafir. Mereka hanya berpikir orang kafir itu adalah bahan bakar neraka. Itu aja. Kejam ya. Tapi seperti itu dalam pikiran mereka. Makanya Yesus sampaikan bahwa apa? Yesus sampaikan bahwa keselamatan adalah untuk semua. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Ya. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Jadi dalam kehidupan Naomi, dalam kehidupan orang Israel, orang Bethlehem, kelaparan terjadi, mereka mungkin tidak paham buat kenapa, apa tujuan Tuhan lewat ini semua. Tetapi hal-hal yang luar biasa itu atau hal-hal krisis atau hal-hal yang mungkin tidak nyaman bagi kita, percayalah hal-hal itu merupakan bagian dari pekerjaan keselamatan dari Tuhan. Pada akhirnya Tuhan ingin memberikan yang terbaik, hal yang baik bagi kita. Roma, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita lihat. Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk apa? Suka dan duka. Dalam penderitaan, dalam ketidaknyamanan, dalam krisis, Allah bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan kepada kita semua. Karena kita semua mengasihi Dia. Jadi pada akhirnya kita senantiasa hidup jalani kehidupan yang melihat kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik. Ya,